Hai Bella, kamu lagi ngapain? Hai Kiki, aku lagi mau makan bekal makan siangku nih dari Mama. Oke. Makan dulu ya. Bella, kamu belum berdoa loh. Iya, aku lupa nih. Yaudah aku berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk makanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah gitu dong Bella, kita jangan lupa berdoa. Tadi pagi waktu aku bangun tidur, aku berdoa. Waktu aku mau berangkat sekolah, aku berdoa juga. Iya nih, aku suka lupa kalau buru-buru. Apalagi kalau udah lapar. Iya betul sekali. Nah gimana dengan kalian adik-adik di rumah? Kalian sudah berdoa belum di rumah? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri semua. Ayo berdiri. Kita ikutin gerakan dari Kak Kiki dan Kak Bella. Oke, siap? 1, 2, 3. I love to pray. Oke, gampang kan? Kita ikutin satu kali lagi dengan penuh semangat. Oke, siap? Oke. 1, 2, 3. I love to pray. Wah, benar sekali adik-adik. Kalau kita tidak boleh lupa berdoa. Seperti apa yang dikatakan oleh Kak Kiki tadi. Kalau Kak If hari ini sudah berdoa belum? Pastinya udah dong Kak Angel, dan kakak percaya semua adik-adik di rumah pasti juga sudah berdoa. Iya kan? Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk main games. Wah, asik banget. Kita mau main games apa Kak? Kita mau main games Bible Quiz. Nah nanti di layarnya adik-adik akan muncul gambar. Adik-adik bisa menebaknya. Gambar apakah itu? Siapakah itu? Dan semuanya ada di dalam Alkitab loh jawabannya. Wah, seru banget gamesnya. Kalau Tuh. kakak sudah tidak sabar nih mau main games. Adik-adik di rumah juga siap ya? Pastinya dong, kalau kalian sudah siap, siap-siap kakak akan kasih lihat gambar yang pertama. Ada di layar kalian. Nah gambar pertama ini pertanyaannya adalah, peristiwa di manakah Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur? Kakak adik-adik boleh jawab di rumah. Apapun itu jawabannya, sekarang kakak mau kasih tahu jawabannya. Ready? Jawabannya adalah perkawinan di Kana. Wah, semuanya menjawab dengan benar. Good. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Adik-adik bisa lihat kembali ya gambar yang kedua di layarnya kalian. Pertanyaannya adalah, kepada siapakah Tuhan membuat seekor keledai bisa berbicara? Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Benar sekali, jawabannya adalah Bilea. Adik-adik di rumah pasti luar biasa dong. Kalau kalian belum bisa menjawab, no worries, kita masih punya 3 pertanyaan. Siap-siap gambar ketiga. Nah di gambar ini pertanyaannya adalah, siapakah yang menangkap banyak ikan sewaktu Tuhan Yesus bilang bertolaklah lebih dalam dan dia taat? Kira-kira siapa ya Kak Angel? Wah, kayaknya gampang nih Kak If. Betul, adik-adik pasti tahu jawabannya. Sekarang kakak kasih tahu jawabannya. Jawabannya adalah Simon Petrus. Wah, kalian hebat sekali. Sekarang adik-adik sudah siap untuk pertanyaan yang keempat? Berikut gambarnya. Pertanyaannya adalah, siapa tokoh di Alkitab ketika dia mengangkat tongkatnya ke atas, Laut Merah terbelah 2? Siapa ya? Adik-adik sudah tahu belum jawabannya? Kakak hitung sampai 3 ya. Kita jawab sama-sama. 1, 2, 3. Musa. Betul sekali, jawabannya adalah Musa. Dan sekarang pertanyaan yang terakhir. Siap-siap adik-adik. Sekarang gambarnya kalian bisa lihat di layar. Baik, pertanyaannya adalah, di kolam Bethesda Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit apa? Apa ya? Mungkin ini agak susah, tapi kakak percaya semua adik-adik pasti bisa menjawab dengan benar. Sekarang kakak kasih tahu, yang disembuhkan jawabannya adalah
orang lumpuh dapat berjalan. Wow, adik-adik semua keren-keren, hebat-hebat. Setuju banget Kak If, semua adik-adik itu pintar sekali. Betul sekali. Sekarang kita mau siapkan tenaga dan juga semangat ya kita, karena sebentar lagi kita mau memuji Tuhan Kak If. Seru Sekarang kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik tutup matamu, lipat tanganmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah. Tuhan Yesus, kami mau ibadah dengan antusias dan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kasih Tuhan Yesus dalam dan lebar. Ikutin kakak ya. Dalam dan lebar. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut lebar, putar mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus, kasih Yesus dalamku. Haleluya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita loh. Baik kita dalam suka maupun duka, Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita semua. Kita mau untuk berjalan dalam firman Tuhan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ke sini. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Tangannya tepuk ke atas ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I
Sungguh kami cinta Engkau Tuhan. Kami mau mengatakan ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Yesus, sungguh aku cinta Kau Tuhan. Aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Karena Engkau sudah begitu mengasihi kami, karena Engkau sudah terlebih dulu mengasihi kami. Kami juga mau Tuhan untuk selalu mengasihi-Mu, mencintai-Mu. Ku cinta Engkau Yesus, sungguh kami cinta Kau Yesus. Semuanya angkat tangan sama-sama yuk. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah begitu mencintai kami. Kami juga mau untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Ajari kami untuk selalu memuji-Mu, menyembah-Mu setiap hari. Kami juga cinta Engkau Tuhan Yesus. Dan semakin hari biarkan kami semakin mencintai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik All Star. Siapa di sini yang udah siap buat dengerin firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik yang di rumah bisa bangkit berdiri. Kita lipat tangan dan tutup mata. Kakak pimpin doanya ya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk mempersiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay, kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi kakak mau tanya dulu ya sama adik-adik, siapa di sini yang suka cerita sama papa mamanya kalau lagi di rumah? Pasti semuanya suka kan cerita sama papa mamanya? Kakak juga loh.
Kakak itu senang sekali kalau cerita sama papa mama kakak. Apalagi kakak ini tinggalnya sekarang gak bareng sama papa mama kakak. Kakak di Jakarta, papa mama kakak di Bandung. Jadi kakak kalau cerita itu cuma bisa lewat video call. Walaupun begitu, papa mama kakak itu senang sekali kalau dengerin cerita kakak. Mereka antusias sekali. Kakak bisa cerita apa aja sama papa mama kakak. Tahu gak sih adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu juga seneng loh kalau kita bercerita sama Tuhan Yesus. Dan kita bisa menceritakan segala sesuatunya itu lewat apa adik-adik? Ya, betul sekali, lewat doa. Karena doa itu sebenarnya adalah kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya kita berbicara kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus juga mendengarkan loh apa yang kita ceritakan. Nah, waktu adik-adik itu lagi berdoa, adik-adik gak usah bingung mau ngomong apa. Adik-adik bisa ngomong apa aja yang ada di hati adik-adik. Kakak kasih tahu ya ke adik-adik, waktu kita berdoa itu yang pertama kita bisa berterima kasih sama Tuhan Yesus. Berterima kasih untuk apa, Kak? Berterima kasih karena Tuhan Yesus itu udah sangat baik sekali. Coba kita ingat-ingat ya adik-adik. Dari mulai adik-adik itu bangun pagi. Wah, adik-adik itu bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Adik-adik masih bisa bernafas, adik-adik masih bisa melihat, adik-adik masih bisa makan, masih bisa ketemu mama, papa. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik bisa selalu berterima kasih sama Tuhan melalui doa. Waktu bangun pagi, adik-adik bisa berdoa. Waktu adik sampai sekolah, adik-adik juga bisa berdoa. Pokoknya dalam segala hal kita bisa berterima kasih kepada Tuhan Yesus melalui doa. Yang kedua kakak kasih tahu, waktu kita berdoa itu kita bisa bercerita apa aja sama Tuhan Yesus. Kayak adik-adik kalau cerita sama papa, sama mama, adik-adik kan bisa cerita apa aja kan ke mereka. Nah, sama kayak ke Tuhan Yesus, adik-adik bisa cerita apa aja. Kakak kasih contoh ya. Pasti di sini kemarin baru pada naik kelas kan? Yeay, congratulations adik-adik. Nah, waktu kalian naik kelas nih, kalian pasti ketemu teman-teman baru kan? Iya dong. Nah, kalian bisa cerita ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku senang sekali. Aku baru ketemu teman-teman baru loh di kelas yang baru. Aku senang banget karena teman-temannya banyak sekali. Nah, adik-adik bisa cerita apa aja. Walaupun adik-adik juga lagi sedih, adik-adik tetap bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Adik-adik bisa cerita karena Tuhan Yesus itu selalu siap sedia mendengarkan kita. Yang perlu adik-adik ini lakukan hanyalah melipat tangan dan menutup mata. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa fokus dan langsung bisa menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 21, Markus 1 ayat 35, Matius 14 ayat 23, dan Lukas 23 ayat 46. Tuhan Yesus berdoa. Dari awal pelayanannya sampai akhir hidupnya, Yesus adalah seorang yang suka berdoa. Tuhan Yesus mengawali pelayanannya dengan doa, yaitu ketika ia dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis,
Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Yesus berdoa pada pagi-pagi sekali sebelum melakukan pemberitaan Injil di daerah Galilea. Pagi-pagi sekali Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus berdoa pada malam hari setelah memberi makan 5.000 orang. Setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dan Yesus pun mengakhirinya juga dengan doa ketika ia meninggal di kayu salib. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Seperti yang kita sudah dengar, Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang suka berdoa ke Bapa di surga. Tuhan Yesus juga suka berbicara sama kita. Artinya, Tuhan suka sekali ketika kita anak-anak Tuhan sering berdoa kepada Dia. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan sering datang menghampiri mereka dan berbicara sama mereka. Musa, kalian tahu kan? Musa bisa berbicara dengan Tuhan selama 40 hari, 40 malam. Dan kalau kita ngomong tentang Daud, Daud adalah orang yang suka menyembah Tuhan. Daud suka berbicara sama Tuhan, bahkan Daud suka bertanya sama Tuhan. Tuhan suka ketika kita menghabiskan waktu dengan Dia. Tuhan suka ngobrol sama kita. Maka dari itu adik-adik, jangan lupa untuk sering berdoa, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Oke, sekarang sama-sama ikutin Kak Kiki. Katakan, I love to pray. One more time ya. 1, 2, 3. I love to pray. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk berbicara dengan Engkau Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk kami menjadi anak yang suka dan rajin berdoa. Kami mau melakukan itu karena itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, adik-adik angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan selalu menyertai dan menuntun setiap langkah kita. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Eagle Kids, kembali lagi di Activity Time bersama Kak If. Dan hari ini kita akan membuat activity sesuai dengan big message kita loh. Adik-adik masih ingat kan? Betul, big message kita adalah I love to pray. Hari ini kita akan buat activity sesuai dengan big message. So, kakak akan kasih tahu bahan apa aja yang kita butuhkan, oke? Yang pertama, kita membutuhkan kertas asturo. Seukuran kertas HVS ya, kalian boleh pakai warna apa saja. Setelah itu, kita butuh spidol. Terus, kita akan butuh gunting. Dan juga kita butuh crayon. Kalau adik-adik tidak punya crayon di rumah, adik-adik boleh pakai pensil warna. So, sekarang kita akan buat ya. Yang pertama, adik-adik ambil kertas asturonya. Kita akan lipat menjadi 2 seperti ini. Dilipatnya yang rapi ya adik-adik. Seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, tahap yang kedua adalah kita akan menggambar tangan kita sendiri di atas kertas asturo ini. Cara gambarnya seperti apa? Nanti kita pakai spidol, adik-adik boleh menaruh tangan di atas kertas seperti ini. Setelah itu kita akan gambar tangan kita. Jadi kakak akan gambar di meja ya. Setelah selesai, kakak akan tunjukin ke semua adik-adik yang ada di rumah. Sebentar ya.
Kakak akan pakai warna hitam. Oke, kakak gambar dulu tangannya kakak di sini. Kalau adik-adik belum bisa gambar sendiri, boleh minta bantuan papa ataupun mama untuk menggambar tangan kalian di atas kertas asturo. Oke, sekarang kakak sudah selesai. Gambarnya akan seperti ini adik-adik. Tahap selanjutnya kita akan menggunting gambar kita sendiri. Hati-hati dalam menggunakan gunting ya. Kalau adik-adik belum bisa menggunakan gunting sendiri, boleh ajak papa dan mama buat bantuin kalian menggunting activity ini. Sekarang kakak akan mulai gunting ya. Pelan-pelan aja dan ikuti garisnya adik-adik. Seperti ini. Kita gunting pelan-pelan sampai semua jarinya tergunting dengan baik. Oke. Ketika buat activity ini, adik-adik bisa loh ajak kakak adiknya adik-adik buat-buat, atau teman-teman juga boleh, atau papa mama juga boleh. Jadi kalian bisa buatnya bareng dan gak sendiri. Bentar, kakak sudah mau selesai nih. Sedikit lagi. Dan pastikan ketika kalian memotongnya, jangan sampai tempat yang terlipat itu terpotong ya. Jadi sampai di sini saja. Sudah. Setelah selesai akan jadi seperti ini. Nah, di dalamnya ini kita akan tulis big message kita. Jadi kakak akan pakai crayon buat tulis big message kita, yaitu I love to pray. Kakak akan pakai warna biru dulu. Untuk tulis I. Terus kakak ganti ke warna merah. Love. Kakak pakai biru lagi. To pray. Tada, sudah selesai. Nah, adik-adik bisa menulis I love to pray sendiri, atau bisa minta bantuan papa dan mama, atau kalau adik-adik mau menggambar hal yang lain juga boleh loh. Mudah kan activity ini? Kakak percaya semua dari adik-adik pasti bisa buat sendiri di rumah dengan hebat. Oke? Nah, activity kita sudah selesai. Sekarang adik-adik bisa membuatnya di rumah bersama dengan papa, mama, atau kakak adik, bahkan teman-teman adik-adik. So, see you again in next activity. Bye-bye Eagle Kids! Wah, firman Tuhan hari ini luar biasa sekali ya Kak. Mengingatkan kita untuk selalu berdoa. Mulai sekarang aku mau rajin berdoa. Betul sekali Kak Bella. Nah, biar kita tidak lupa dan biar kita semakin ingat, kakak mau kasih ayat hafalan buat kita semua. Oke? Ayatnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Begini bunyinya. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Gampang kan? Kakak ulangin sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bunyinya, tetaplah berdoa. Iya, gampang banget ya Kak. Aku udah hafal loh. Oh ya? Nih, Coba. cobain ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Wah, hebat banget Kak Bella. Tapi kamu baru sekali. Coba sekali lagi. Cobain ya. Coba. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Wah, hebat sekali lagi. Tapi dengan cepat ya. Ayo, 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Wah, hebat sekali Kak Bella. Kakak yakin kalian semua adik-adik di rumah pasti pada sudah hafal juga. Ya Kak? Iya. Ya. Ya, tapi adik-adik ibadah online kita
sudah selesai nih. Iya. Tapi jangan sedih ya, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati dan we love you.